Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan memperbanyak kalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang melihat video ini insyaallah telah mendapat syafaat dari Nabi kita di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa jamaah dimanapun anda berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, mari kita sebelum memulai kajian ini mengucapkan kalimat al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa jamaah dimanapun anda berada yang dimuliakan Allah, hari ini kita bertemu kembali dalam kajian seperti biasa. Yang akan kita kaji adalah kitab 24 jam bersama Nabi, ya. Yang kajian ini insyaallah kita akan langsungkan kurang lebih 30 menit ke depan. Mudah-mudahan selesai 30 menit atau lebih kurang lah, insyaallah. Bagi yang ingin bertanya nanti silakan tuliskan di kolom komentar. Insyaallah setelah akhir video ini kita akan jawab. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat kepada kita semua dan mudah-mudahan menjadi iktibar pelajaran untuk kita bisa menerapkan dalam kehidupan. Para pemirsa jamaah dimanapun anda berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kajian kita hari ini akan membahas tentang adab nabawi yang ke-11, yaitu adab izin, ya. Ada adab izin. Pengertian izin dalam Islam. Izin dalam syariat adalah memohon persetujuan untuk memasuki sebuah tempat yang bukan milik kita atau bukan tempat yang boleh dimasuki tanpa izin. Dan ini adalah adab dasar dalam Islam yang menjaga kehormatan, hurumat, ya, jadi kehormatan keluarga dan rumah seorang muslim. Sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nur ayat 27, ya. Kata Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Jadi disebutkan dalam Quran surah An-Nur ayat 27, Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian hingga kalian meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian agar kalian selalu ingat. Maka makna ayat tersebut menunjukkan izin dan salam adalah bentuk penghormatan. Oleh sebab itu ketika kita ingin masuk ke rumah saudara kita sesama muslim, maka kita harus meminta izin terlebih dahulu dan mengucapkan salam kepadanya. Dan itu bentuk penghormatan terhadap hak daripada privasi orang lain dan pencegahan dari fitnah serta menjaga pandangan kita, ya. Maka kita harus menjaga betul itu. Inilah dalil tentang meminta izin. Jadi adab izinnya. Oleh sebab itu pertama, jangan sampai kita tidak meminta izin terlebih dahulu, ya. Tentang izin tadi. Jadi kita jaga betul. Maka adapun adab-adabnya, adab dalam izin tadi, pertama, hendaklah berdiri di samping pintu, bukan tepat di depan pintu. Jadi kalau kita datang ke rumah orang, biasakan kita duduknya itu jangan pas, berdirinya itu jangan pas depan pintu orang. Ke pinggir, kalau enggak ke kanan atau ke kiri sedikit. Jadi sunnahnya ketika meminta izin adalah tidak berdiri tepat menghadap pintu.
tetapi bergeser sedikit ke kanan atau ke kiri daripada daun pintu tersebut. Bagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, innama ju'ilal idnu min ajlil basar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya, bahwa sesungguhnya izin itu disyariatkan untuk menjaga pandangan. Maknanya jika seseorang berdiri tepat di depan pintu, ia bisa melihat bagian dari dalam rumah saat pintu itu dibuka. Nah, oleh karena itu Islam mengatur adab, ya, agar tidak melihat aurat atau privasi penghuni rumah. Jadi kita kalau pas manggil orang itu minta izin mau masuk ke dalam rumahnya, jangan pas depan pintunya, tapi ke pinggir sedikit. Kenapa? Ketika dibukanya semua kelihatan dalam rumah itu. Nah, itu yang mesti kita jaga, dan Islam menjaga itu. Jadi bukan sembarangan. Kita ini kadang kan suka-suka hati. Kalau udah masuk ke rumah orang itu, ya Allah, belum pun disuruh masuk, udah masuk aja. Padahal belum dikasih izin. Jadi kita jaga itu. Nah, Rasulullah menjaga adab itu tuh. Dan kita mesti demikian juga, ya, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, mengucap salam saat meminta izin. Ketika mengetuk pintu atau memanggil, hendaklah mendahulukan salam. Jadi sebelum kita ketuk, salam dulu, assalamualaikum, baru ketuk pintu. Jangan ketuk pintu baru salam. Assalamualaikum, ketuk pintu, ya. Kemudian menyebutkan nama, kasih tahu siapa yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini fulan, ketuk pintu. Nah, ya, jadi orang nggak meraba dia. Entah siapanya yang datang itu, malam-malam pula, kan gitu kan. Ada pula nanti orang datang nggak kenal awak, tiba-tiba assalamualaikum, nggak nyebut nama, awak nggak tahu siapa dia. Begitu kita nggak tanda sama suaranya, kan nggak semua orang kita bisa tanda suara. Ya, anak sendiri pun kadang awak lupa, nih siapa lain. Kok tengah malam pula, rupanya anak baru pulang, kan begitu. Mana tahu kita. Makanya yang kedua, berdiri di samping pintu, bukan tepat di depan pintu. Jadi di sampingnya, kalau nggak ke kanan, ke kiri. Kemudian yang keduanya, tadi yang pertama, yang keduanya mengucap salam saat meminta izin. Jadi ucap salam dulu, barulah meminta izin, ya. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta tasta'sinu wa tusallimu ala ahliha. Nah, ini dia. Hatta tasta'sinu wa tusallimu ala ahliha. Hingga kalian meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Jadi minta izin, ucapkan salam kepada penghuninya. Maksudnya salam adalah doa dan tanda penghormatan, kemudian seorang menunggu sampai pemilik rumah membalas salam atau mengizinkan. Jadi, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah, kata penghuninya, masuk bu, barulah masuk. Ini belum suruh masuk, main masuk aja. Kadang macam rumah awak pula itu. Pikir dia udah dia bertamu, dia pula macam rumahnya. Ke belakang pula tuh langsung ke dapur, entah apa-apa ditengok, ini apa ya, ada makanan apa ya, semua dimakan. Padahal tak dikasihnya makan, belum dikasih makan udah dimakaninya semua. Berapa banyak tamu-tamu yang begitu modelnya, ya kan? Ustadz, itu kan tamunya tamu jinak, Ustadz. Iya, jinak ya nggak boleh juga kayak gitu. Dan pula kita parah kali. Itu bukan jinak lagi tuh. Itu tamu namanya tamu tuan takur. Udah minta tanah orang pun digarapnya lagi. Nah, itulah. Jadi jangan pula kita semua kita membatin. Tahu diri awak. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga, tidak mengetuk lebih dari 3 kali. Nah, ini penting nih. Assalamualaikum, ketuk pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, tok tok tok. Udah. Enggak disautnya lagi, pulang. Yang ketiga kali enggak pulang. Seseorang tidak boleh mengetuk pintu lebih dari 3 kali. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, "Idza sta'dzana ahadukum salasan falam yu'dzan lahu falyarji'." Ini kalimatnya nih, falyarji'. Ya.
Jika salah seorang dari kalian meminta izin sebanyak 3 kali, salatan, maka kemudian tidak diberi izin, maka hendaklah ia pulang, falyarji. Jadi jangan ditunggu-tunggu, pulang aja. Ya, ini menjaga kenyamanan penghuni rumah. Ya, mungkin dia tidak ingin diganggu, atau dia sedang istirahat, atau dia tidak mendengar, atau dia tidak siap menerima tamu, dan sebagainya. Jadi kita jaga, kalau udah 3 kali dipanggil, tak onda orang, jangan nak paksa. Ini kadang keliling rumah, rumahnya keliling, mau tawaf pula dia di rumah orang, na'udzubillah. Jadi jangan pula begitu, awak. Kalau nggak mau dia buka pintu, ya udahlah. Jangan nak paksa supaya dia buka pintu. Kadang ada orang modelnya dipaksanya juga. Akhirnya pun keluar juga orang, padahal udah nggak enak. Ini pula waktunya, waktu yang dibenci pula bertamu. Ada orang bertamu itu kan waktu-waktu yang dibenci. Kapan waktu dibenci? Waktu zuhur. Selesai sholat zuhur, orang itu tak suka didatangi karena orang mau istirahat. Kemudian setelah sholat isya, jangan isya bertamu Pak orang. Maghrib boleh Ustaz? Boleh. Jadi jangan pula isya. Asar boleh Ustaz? Boleh. Jangan pula sampai maghrib Pak bertamu. Itu tamu tak punya tahu diri juga namanya. Pagi Ustaz? Boleh kalau ada orangnya, tapi kadang kan sibuk. Pagi kan payah. Yang penting jangan zuhur, jangan isya. Jadi bertamu itu jangan sembarangan. Ini adab minta izin tadi ya. Ini dalam hal bertamu atau dalam hal-hal yang lainnya. Kita harus jaga itu. Kemudian yang keempat apa adabnya? Bila diminta pulang, maka pulanglah. Nah, ini adab nih. Kalau kita pun datang ke rumah orang, kalau dia dimintanya pulang, pulang. Nggak usah ditunggu-tunggu. Cemana tanda dia minta pulang? Dia nengok jam. Udah jam 10. Itu tanda. Jangan kita ditengok orang, udah jam 10. Iya sih jam 10, cepat kali ya katanya. Makan lagi dia. Orang udah ngantuk mau pulang, dia bertahan juga di situ. Jadi jika penghuni rumah mengatakan pulanglah atau tidak memberi izin, maka wajib pulang tanpa merasa tersinggung. Jadi yang tersinggung, karena orang pun tak tahan lagi, mata udah ngantuk. Mana dalilnya? Dalam Quran surah An-Nur ayat 28. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in qila lakum urji'u farji'u wa azka lakum, kata Allah. Jadi dibilang, dan jika dikatakan kepada kalian kembalilah, maka hendaklah kalian kembali. Pulang, maka pulanglah. Itu lebih suci bagi kalian, lebih bagus. Kalau disuruh pulang, pulang. Jangan tak tahu diri bertamu itu, ya, ke rumah orang. Jadi kembalinya seseorang adalah bentuk adab, takwa, dan menjaga hati kedua belah pihak. Jadi kita jaga ini. Jadi jangan pula kita terlalu lama kali di rumah orang itu kalau kita bertamu, ya kan. Kalau udah tuan rumah mengizinkan untuk pulang-pulanglah, pulang. Udahlah pulang ya, pulang. Jangan tersinggung. Ini dibilang pulang, alah kau nggak mau nerima kaminya kau. Yang parah kali pun kau kayak gitu aja. Sekali-sekali kita datang kemari lah. Baru jam 10, bencong aja pulang pagi. Bencong, awak bukan bencong. Maksud disamakan sama bencong. Ya janganlah pula awak pulang pagi. Itu tamu tak tahu diri juga namanya. Jadi kita jaga itu. Jangan sembarangan. Ya, para jamaah pemirsa dimanapun anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kelima, terakhir, hukum meminta izin. Ya, apa hukum meminta izin? Hukum meminta izin itu berdasarkan dalam Al-Quran tadi, hukumnya wajib. Ya, jadi harus ada izin terlebih dahulu. Makanya ayatnya tadi dalam Quran surah An-Nur melarang seseorang masuk tanpa izin. Dalam hadis Rasulullah juga dikatakan, hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Apa kata Rasul? La yahillu li imri'in ayyanzura fi baitin hatta yasta'zin. Jadi kita ini dilarang, tidak halal bagi seorang melihat ke dalam rumah orang lain sebelum meminta izin. Artinya masuk tanpa izin adalah pelanggaran kehormatan rumah seseorang. Dan Islam sangat menjaga kerahasiaan privasi seseorang. Jadi jangan kita ini terlalu lancang. Sebelum kita diizinkan masuk, jangan masuk ke dalam. Ya. Tunggu kata dia diizinkannya baru awak masuk. Tapi kalau nggak diizinkannya, jangan coba-coba masuk. Jadi bertamu itu
tahu dirilah awak, ya kan? Karena izin itu bagian sangat penting dan itu adab. Kalau orang tak pakai adab ketika masuk ke rumah seseorang, maka orang tersebut ya tidak mengikuti bagaimana Rasulullah berlaku kepada yang memiliki rumah tadi. Jadi bertamu, kalau dia bertamu begitulah caranya. Pertama tadi apa? Hendaklah berdiri di antara salah satu daun pintu itu, jangan pas di depannya tapi di pinggir. Kenapa? Supaya tidak langsung melihat ke dalam. Ketika dibuka pintunya tidak langsung melihat. Karena kan kadang ada perempuan buka pintu itu nggak tahu dia entah siapa tamunya, dibukanya rupa tak pakai jilbab. Ini kan masalah. Takutnya entah siapa-siapa yang memandang. Kalaulah dia orang soleh, kalau nggak orang soleh apa nggak ditengoknya melotot nih. Astagfirullah, mata begini juga. Karena itu tengok dia aurat, cantik pula, masalah. Kita ini bukan boleh kita memandang aurat orang itu. Kita jagalah, ya. Kemudian apa lagi? Kemudian dikatakan yang kedua, mengucapkan salam kepada pemilik rumah dan menunggu jawabannya. Ditunggu jawabannya. Jadi kalau misalnya kita assalamualaikum, jangan pula cepat-cepat assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum. Orang belum lagi menjawab, jawab assalamualaikum, assalamualaikum. Tunggulah, jangan terburu-buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia belum jawab, tunggu dulu. Jangan langsung dibilang lagi assalamualaikum, tunggu. Kira-kira entah berapa lama sikit, agak entah berapa menit, 2 menit gak jawab juga, baru jawab lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Kira-kira enggak juga jawab, baru lagi ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kali dia enggak jawab, enggak mau jawab salam awak, berarti dia mungkin enggak dengar. Kemudian yang kedua, dia tak siap untuk didatangi. Yang ketiga, dia memang tak mau datang tamu. Udah enggak siap didatangi, dia enggak mau datang tamu. Udah pulang. Jangan pula awak udah 3 kali. Tadi macam tadi awak kelilingi rumahnya. Belakang, Ustadz ini lain Ustadz, ini mau ngambil utang. Kalau nggak gitu orangnya nanti lari. Itu lain cerita lah. Kalau utang wajib dibayar. Kalau itu cari. Kalau memang dia di rumah, keluar suruh, tolong bayar hutang ya, jangan nggak dibayar. Ya, dibayar lah, namanya utang. Mana pula utang nggak dibayar? Utang itu lain cerita. Makanya kalau ada utang, selesaikan. Jangan tunda-tunda. Zalim kita menunda hutang-hutang itu. Udah tahu kita berhutang, kita pula macam awak pula nanti terakhir yang berhutang sama dia. Karena ada orang modelnya kayak gitu. Dia yang berhutang, dia pula paling garang. Awak dimarahinya. Padahal awak mau nagih hutang. Tanda cinta saudara itu ditagih. Kalau dia nggak menagih, itu nggak cinta itu. Ibu, kalau misalnya ada ya para jamaah pemirsa dimanapun Anda berada, ada saudaranya berutang sama kita, ditagih. Kalau kita diamkan, inilah yang masalah nanti. Kenapa? Karena ketika ada hutang orang tak membayar, karena kita tak menagih, kita yang salah. Jadi harus kita tagih tuh. Ditagih. Kira-kira misalnya payah kali dia ditagih, ambilkan speaker besar tuh, letakkan depan rumah, taruh depan rumah tuh, letakkan. Nyanyi di situ. Perasaan kau berhutang padaku, satu hari jadi bertahun-tahun, katanya. Mati atau hilang perasaanmu, ataukah memang sudah putus urat malumu, bilang kayak gitu. Biar tahu diri dia, ya kan? Ini kadang udah putus surat malu orang, suruh bayar utang, awak yang macam mengutang sama dia, awak nangis-nangis. Pas minjem, kak tolonglah kak, kali ini aja jaga, enggak lagi jaga, enggak makan kami kak di rumah. Awak kasih juga. Giliran awak yang bayarlah, awak yang mau nangis, mau minta itu. Nauzubillah. Makanya ngeri kali orang sekarang ini. Giliran ngutang, dia menangis. Giliran bayar, awak menangis. Kenapa? Tak bisa bayar. Awak minta yang menangis sama dia, sementara awak butuh juga.
Nah, itu kalau utang lain cerita, datangin terus, diminta. Nah, tapi janganlah pula satu hari macam makan obat 3 kali datangin dia, nggak gitu juga. Dibilang, berapa lama kau bisa bayar? Seminggu ini ya kak, dah tunggu seminggu. Minggu ini nggak bisa dia bayar, baru datangi. Tanya lagi, kau bilang seminggu, tambah 2 hari lagi ya kak, tambah 2 hari. 2 hari lagi, tunggu 2 hari. Nanti 2 hari lagi datang. Kau bilang tambah 2 hari, 1 hari lagi kak, 1 hari tambah tuh. Yang keempat, gini aja lah. Kalau kau nggak bisa bayar tunai, kau cicil. Dibantu dia. Jadi jangan pula kita paksakan, dibantu. Selamat dia, selamat juga kita, kan begitu. Nah, jadi berdiri itu di samping pintu, bukan tepat di depan pintu. Kita jaga tuh privasi orang. Yang kedua apa? Mengucap salam saat meminta izin. Jadi ucapkan salam. Dan yang ketiga, tidak mengetuk lebih dari 3 kali. Nah, itu tadi 3 kali. Assalamualaikum, tok tok tok. Assalamualaikum, tok tok tok. Assalamualaikum, tok tok tok. Udah 3 kali assalamualaikum, nggak ada yang jawab, pulang. Nggak usah pula lama-lama kali. Yang keempat, bila diminta pulang maka pulanglah. Jangan tersinggung. Udahlah pulang kalian. Ayolah, parah kali lah kok. Kali-kalinya kan. Udah pulang aja, nggak usah tersinggung. Karena emang hak dia. Yang terakhir hukum meminta izin. Apa tadi hukumnya? Wajib. Wajib kita minta izin. Nah, inilah 5 hal adab izin. Ya, ini adab izin di dalam kitab 20 jam bersama Nabi. Besok insya Allah kita akan bahas kajian adab Nabawi yang ke-12, adab bertetangga. Ya, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat kepada kita semua. Dan insya Allah menjadi pelajaran iktibar agar kita bisa senantiasa memperbaiki diri, ya mudah-mudahan jadi orang yang lebih baik lagi dari hari yang sebelumnya. Para pemirsa jamaah dimanapun Anda berada, bagi yang belum subscribe silakan tekan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Insya Allah ya, kita di bulan 7, bulan 8 akan ada keberangkatan umroh ya dengan harga 28,5, atau ada yang promo dengan harga 26,5. Jadi yang promo dengan yang nggak promo itu hotelnya agak berbeda ya. Intinya ada yang promo 26,5, ada juga yang nggak promo tapi yang reguler 28,5, tapi dengan fasilitas yang insya Allah diberikan yang sebaik-baiknya. Mungkin itu saja kajian kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, la liqa ma salama, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.